pelajar atau dosen. Username dan password yang digunakan sama seperti username dan password sewaktu kita login untuk portal akademik. Nah, ini misalkan saya akan login ke Sunan menggunakan username saya. Nah, ini adalah tampilan dashboard kita, di mana ada dashboard, site home, kalender, private file, sama my course. Kemudian yang sisi sebelah kanan di sini ada panah. Di sini juga ada my course-nya, timeline-nya, misalkan ada tugas atau nanti pengumpulan apa, di sini nanti akan terlihat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengedit materi, tugas, presensi, dan lain sebagainya. Karena kemarin sudah saya buat untuk pertemuan 1, nah saya akan membuat untuk pertemuan yang kedua. Sebelumnya kita harus turn editing on. Nah, ini adalah fungsinya, kita bisa mengedit tampilan dari Sunan di sini. Nah, setelah kita turn editing on, nah di sini akan bisa enable ya untuk editingnya. Kemudian saya akan membuat topik yang pertama. Di sini number of section-nya, misalkan nanti ada 14 kali pertemuan, kita langsung bisa ketik di sini 14 kali, atau misalkan satu persatu juga diperbolehkan. Nah, di sini kita add topik, misalkan kita ganti namanya adalah pertemuan 2. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, di sini ada add an activity of resource. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada assignment, ada kemudian di sebelah kanannya juga ada keterangannya, ada big blue button, ada chat, ada choice, ada forum, ada Jitsi yang nanti dipergunakan untuk video conference, kemudian ada quiznya. Nah, ini adalah activity yang nanti bisa dua arah dengan mahasiswa. Kemudian untuk resource, misalkan kita akan mengupload materi. Nah, kita bisa menggunakan file di sini, atau misalkan nanti ada label ini nanti misalkan ada penjelasan-penjelasan. Kemudian kita juga bisa sharing link, misalkan kita ada materi yang kita letakkan di media uploader yang lainnya, misalkan Google Drive, kemudian atau yang lainnya. Nah, yang pertama, misalkan kita membuat forum terlebih dahulu. Jadi forum di sini nanti bisa untuk diskusi dengan mahasiswa, yang nantinya diskusi di sini ada hasil yang mungkin beberapa pendapat dari mahasiswa juga. Misalkan kita klik add. Nah, di sini misalkan kita membahas mengenai perbedaan sistem operasi. Nah, di deskripsinya kita buat silakan diskusi mengenai perbedaan sistem operasi satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada display description on course page. Kalau kita centang, nanti deskripsi ini muncul di halaman yang sebelumnya tadi. Ini ada forum type-nya, kemudian availability, misalkan ada batasan diskusi ini dibuka pada tanggal sekian, kemudian ditutup tanggal sekian, bisa kita enablekan. Kalau tidak kita enablekan default seperti ini, maka diskusi akan berlangsung selama perkuliahan ini. Kemudian kita save and return to course. Nah, di sini ada sudah perbedaan sistem operasi. Jadi nanti dari segi mahasiswa itu bisa membalas atau mereply diskusi di sini dengan akunnya mahasiswa masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah untuk forum diskusi. Kemudian kita membuat atau upload materi atau RPS. Nah, di sini kita bisa klik untuk resource untuk file. Nah, ini untuk RPS, kemudian nanti untuk materi atau yang lain sebagainya. Nah, di sini kita add, misalkan di sini adalah RPS. Deskripsi silakan mau diisi, boleh tidak, bebas. Misalkan saya isi RPS, kemudian nanti kita display boleh, tidak juga boleh.
Nah, di sini select file, silakan upload materi Bapak Ibu semuanya dengan choose file. Nah, filenya ada di mana? Di sini. Misalkan kita sudah mengupload materi, kita juga bisa klik recent file. Nah, di sini misalkan saya sudah ada upload RPS ya. Kemudian kita select file. Nah, di sini kemudian kalau kita sudah upload, referensinya di sini apakah displaynya itu nanti mau dibuat otomatis, auto embed, atau nanti ada pop up atau yang lain sebagainya. Show size, misalkan mau diperlihatkan size PDF-nya itu ada berapa, tipenya apa, misalkan mau dimunculkan tinggal dicentang-centang seperti ini. Kemudian kita save and return to course. Nah, ini RPS, ini sudah muncul materinya, jadi nanti mahasiswa bisa download RPS di sini. Materi juga sama. Jadi kita bisa membuat materi, tinggal upload file sama seperti tadi untuk yang RPS itu, sama semuanya. Nah, di sini misalkan saya akan membuat kok ada YouTube di sini. Jadi kita harus memiliki akun YouTube terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini adalah berkenalan dengan Sunan. Nah, saya sudah upload di YouTube. Nah, di sini contohnya adalah misalkan Bapak Ibu semuanya sudah memiliki video, silahkan nanti di-upload. Nah, di-upload tinggal klik buat upload video. Nah, silahkan nanti ikuti langkahnya di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini saya contohkan untuk video yang sudah saya buat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik. Nah, ini adalah videonya. Saya play link videonya. Jadi untuk video-video misalkan dari YouTube yang mau diembedkan atau dimunculkan ke dalam Sunan di sini juga bisa ya Bapak Ibu ya, misalkan pembelajaran atau yang lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah silahkan buka YouTube-nya di sini, kemudian kita klik bagikan. Nah, di sini ada klik bagikan, kemudian kita klik sematkan. Kita sudah ada di sini adalah ada skripnya, ada iframe dan lain sebagainya di sini. Kita klik salin. Nah, setelah kita klik salin, kita kembali lagi ke Sunan di sini. Nah, kemudian kita add an activity and resource. Nah, kemudian kita klik yang label. Nah, kita klik yang di sini. Kita add. Nah, misalkan di sini kita akan mengembedkan video yang tadi. Kita bisa klik karena ini adalah script HTML, jadi kita tidak bisa mengetikkan di sini saja. Ini adalah untuk judulnya misalkan tutorial Sunan, kemudian kita enter. Ini ada tanda panah di sini, kita klik show atau hide advanced button. Kemudian di pojok kanan bawah di sini ada HTML. Nah, ini kita klik. Barulah nanti kita pastekan. Nah, di sini kita pastekan di sini. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya mengembed YouTube, video YouTube, nanti dia akan langsung play ke Sunannya. Kemudian kalau mau kembali lagi ke tampilan, tinggal klik untuk yang HTML ini lagi. Nah, sudah berhasil. Di sini. Ini command modul dan lain sebagainya, mau disetting boleh, tidak juga tidak masalah. Kemudian kita save and return to course. Nah, ini sudah muncul. Kalau belum muncul tinggal di refresh saja, nanti akan muncul. Kalau kita lihat di sini tutorial Sunannya nabrak-nabrak ya, ini ya yang di sebelah kiri. Nah, kita bisa geser seperti yang ada di RPS sama perbedaan sistem operasi dengan edit. Di sini kita move right. Kalau mau akan menjorok lagi sebelah kanan, tinggal move right lagi. Nah, seperti itu. Nah, tinggal disetting kalau mau kembali lagi ke kiri, tinggal move left aja. Kemudian kita juga bisa duplikat, di sini juga bisa. Atau hide, misalkan disembunyikan dulu dari mahasiswa, jadi nanti mahasiswa belum bisa melihat video tutorial di sini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, misalkan bagaimana caranya untuk mahasiswa melakukan presensi online.
Nah, saya memanfaatkan di sini ada namanya adalah choice. Jadi di choice di sini juga bisa untuk membuat seperti Google Form ya. Jadi kita ada pilihannya juga, misalkan kita akan membuat angket atau yang lain sebagainya. Nah, di dalam RPS itu juga ada capaian ya. Jadi nanti mahasiswa bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Jadi add choice misalkan untuk presensinya ya. Di sini saya tulis presensi online. Jadi mahasiswa silahkan mengisi sesuai yang sudah dikerjakan atau dipahami. Nah, misalkan di sini apakah nanti displaynya akan horizontal atau vertikal? Saya biasanya menggunakan display vertikal. Ini saya klik display. Kemudian option pertama adalah hadir. Hadir misalkan ini saya buat mahasiswa itu hanya hadir saja di Sunan, kemudian hanya isi presensi saja. Kemudian yang pilihan kedua adalah hadir dan membaca materi atau mendengarkan materi. Kemudian hadir, kemudian membaca materi dan memahami materi. Jadi nanti di sini pada hasil akhirnya kita bisa mengetahui mana mahasiswa yang hanya hadir saja, kemudian mana mahasiswa yang sudah membaca materi atau melihat video kita, kemudian ada mahasiswa yang memahami. Kemudian sampai di sini adalah misalkan hadir, membaca materi, kemudian memahami materi, dan sudah berdiskusi, misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini bebas ya untuk mengisikan apa sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing. Kemudian availability, nah ini lagi misalkan kita buka dari kapan sampai kapan, ada show previewnya ya. Di sini kalau misalkan ada settingnya, allow response from-nya sama until-nya, saya sarankan untuk show preview. Jadi nanti mahasiswa juga bisa melihat, oh kita presensi bisa mulai jam sekian, kemudian nanti maksimal jam sekian. Itu bisa melihat. Kemudian resultnya, misalkan di sini resultnya mahasiswa boleh tidak melihat isi-isi dari teman-temannya yang dalam satu kelas. Jadi kalau mau disembunyikan kita pilih don't publish result to student. Kalau misalkan kita akan memperlihatkan hasilnya, kita bisa show result to student di sini after the answer misalkan. Nah, kemudian tinggal dipilih saja. Kemudian kita save and return to course-nya. Nah, di sini. Jadi mahasiswa nanti bisa memilih apakah hadir atau hadir dan membaca materi, atau hadir membaca materi, memahami materi dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa. Baik, nah bagaimana nanti tampilan dari segi mahasiswanya? Nah, ini tutorial. Kemudian untuk dari segi mahasiswanya saya bisa memperlihatkan di sini. Contohnya adalah login dari salah satu mahasiswa. Nah, ini misalkan sistem operasi. Nah, ini nanti mahasiswa bisa melihat semua yang sudah kita upload. Jadi misalkan tadi diskusinya mau seperti apa. Nah, ini kita bisa mereply. Nah, di sini mahasiswa juga bisa berdiskusinya. Kemudian mahasiswa juga langsung bisa play di sini. Kemudian mahasiswa juga bisa mengisi presensi online-nya. Misalkan hanya hadir dan membaca materi saja tanpa memahami materi. Kemudian kita save my choice. Nah, setelah di sini mahasiswa sudah mengisi presensi online, dari sisi Bapak Ibu pengajar, ini misalkan saya restart terlebih dahulu. Nah, di sini presensi online kita klik.
Kemudian di sini karena ada satu mahasiswa yang sudah mengisi presensi online, maka dia ada view satu respons. Nah ini Sania. Jadi untuk Mbak Sania di sini hadir dan membaca materi baru ada satu. Jadi nanti untuk yang hadir ada berapa, hadir membaca materi ada berapa, sampai nanti yang terakhir di sini ada berapa muncul semua. Misalkan nanti mahasiswanya totalnya 40, misalkan mengisi semua, nanti total semua juga 40. Jadi di sini juga bisa untuk di-download untuk Excel-nya atau nanti file-file yang lainnya di sini juga ada. Nah, ini untuk presensinya. Selanjutnya untuk ujian tengah semester atau misalkan ujian akhir semester, kita juga bisa memanfaatkan Sunan di sini dengan cara sama add an activity of research di sini kita bisa menggunakan quiz di sini. Nah, jadi quiz di sini nanti ada banyak macamnya, apakah nanti multiple choice atau nanti essay atau nanti matching untuk beberapa pernyataan dan lain sebagainya, tinggal nanti Bapak Ibu memilih sendiri. Misalkan di sini adalah ujian tengah semester. Nah, misalkan ujian tengah semester akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020, misalkan seperti ini. Kemudian kita display description of course page, jadi nanti mahasiswa juga bisa melihat displaynya seperti apa. Kemudian timingnya, nah timingnya kita buka misalkan sama seperti tanggalnya 10 November jam, misalkan mulai jam 8 pukul 00, kemudian close quiznya di sini kita klik, misalkan juga tanggal 10 November jam 10 misalkan. Jadi kuisnya di sini adalah ada 2 jam. Nah, ini time limit itu apa? Time limit di sini adalah ketika kita open kuisnya melebihi dari waktu kuisnya. Misalkan kita kuis hanya membutuhkan waktu 60 menit. Jadi misalkan kita batasi time limitnya 60 menit dan kuis misalkan dibuka dari jam 7 sampai jam 10, misalkan mahasiswa buka kuisnya jam 8, maka dia akan selesai 60 menit kemudian. Nah, misalkan kita setting seperti ini. Jadi misalkan mahasiswa membuka jam 8, maka dia akan selesai kuisnya adalah jam 9. Begitu juga dengan mahasiswa yang membuka kuis jam 9, maka dia akan selesai tepat pukul jam 10. Kemudian when time expired di sini ada pilihannya, silakan dipilih open item or submit automatically atau yang lainnya. Kemudian grade di sini misalkan mau kita buat untuk grade-nya, grading metodenya, item allowed, misalkan mahasiswa bisa melakukan kuis itu berapa kali percobaan. Kalau unlimited berarti nanti mahasiswa bisa berkali-kali untuk melakukan kuisnya. Misalkan 3 kali. Kalau 3 kali di sini grading metodenya apakah nanti di highest grade, jadi yang paling tertinggi grade-nya, atau rata-rata yang diambil, atau yang diambil adalah first item, artinya kuis yang pertama dilakukan, atau yang last item. Nah, di sini juga bisa dibuat. Kalau itemnya hanya 1 kali saja, jadi mahasiswa hanya diperbolehkan 1 kali kuis, 1 kali percobaan, maka kita pilih yang 1. Kemudian untuk layoutnya per page-nya mau dibuat seperti apa? Apakah hanya satu soal every question, atau berapa di sini? Tinggal di setting saja. Jadi ini adalah tampilannya. Kemudian question behavior di sini shuffle within question. Misalkan di sini kita klik yes, maka nanti misalkan itu adalah ada 50 soal, maka mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya meskipun nanti dia login secara bersama dan open quiz juga secara bersama, nanti pertanyaannya acak. Jadi munculnya dia di random. Bisa jadi nanti soal yang pertama muncul di mahasiswa satu, soal yang terakhir muncul di soal pertama dari mahasiswa yang kedua. Nah, itu adalah untuk fungsi shuffle within question-nya. Untuk review option, jadi mahasiswa nanti diperbolehkan tidak untuk melihat
itemnya, kemudian jawaban yang benar, kemudian nanti feedbacknya bagaimana, yang nantinya akan kita setting sebelumnya. Kalau tidak diperkenankan, maka nanti bisa dicentangnya ini dihilangkan. Kemudian untuk appearance-nya, misalkan di sini ada picture. Nah, di sini nanti apakah small no image atau small image atau large image. Kemudian ini kuisnya akan diberikan password atau tidak. Jadi extra restriction on item di sini, apakah kita mau membuat password untuk kuis tersebut atau tidak. Jadi misalkan kuisnya ada passwordnya, berarti kita harus men-setting passwordnya di sini. Kalau nanti tanpa password, dikosongi saja. Overall feedback, misalkan di sini ada 100%. Jadi nanti misalkan mahasiswa berhasil menyelesaikan semua pertanyaan, feedbacknya apa? Nah, misalkan selamat mahasiswa telah menyelesaikan kuis ini dengan baik dan benar atau bagaimana. Kemudian nanti juga bisa kita setting grade boundary untuk yang poin yang lainnya. Misalkan kurang, kita tinggal add 3 more feedback field. Nanti dia akan tambah lagi. Kemudian di sini availability, show on course page, hide from student. Jadi misalkan kita mau hide terlebih dahulu, maka kita akan sembunyikan. Kemudian restrictnya di sini activity completion. Jadi completion tracking di sini adalah student can manually mark the activity as complete atau show activity incomplete when condition are met. Jadi kalau defaultnya dia bisa memark dari activity yang ada. Expert complete-nya mau disetting silahkan, tidak juga boleh. Kemudian kita save and return to course. Nah, setelah kita buat di sini ujian tengah semester, ini baru setting kuisnya, belum setting soalnya ya. Nah, jadi kita harus setting soalnya juga di sini. Kita klik ujian tengah semesternya. Nah, setelah kita klik di sini, kita ada edit quiz. Jadi karena di sini no question have been added yet, jadi kosong ya, masih ya. Kita edit quiz di sini. Nah, di sini untuk soal yang pertama, misalkan kita klik editing di sini. Soal 1, kemudian kita enter. Kemudian kita add a new question. Misalkan di sini ada banyak pilihannya, ada multiple choice, ada true false, ada matching, ada short answer dan lain sebagainya. Nah, kita misalkan pilih yang multiple choice, ABC ya di sini ya. Kita klik add. Nah, misalkan di sini saya buat macam-macam sistem operasi kecuali. Nah, ini question text-nya mau dibuat sama juga boleh, mau tidak juga nggak masalah. Kemudian untuk one or multiple answer di sini, multiple answer allowed atau hanya satu jawaban yang benar misalkan. Kemudian shuffle the choice, jadi misalkan nanti ada 5 pilihan atau ada 4 pilihan, jadi muncul di mahasiswa 1 nanti acak jawabannya, ABC-nya nanti acak. Number of choice-nya kita mau pakai ABC atau 1, 2, 3 atau no numbering juga boleh. Pilihan pertama misalkan di sini adalah sistem operasi Android. Karena di sini adalah macam-macam Android. Android itu benar. Jadi kalau di sini pertanyaannya adalah kecuali, berarti itu yang salah. Kalau Android itu benar, maka dia 0. Tidak ada jawabannya. Non, kita isi non. Jadi tidak ada. Kemudian di sini untuk choice yang kedua misalkan adalah Windows. Di sini juga tidak ada grid-nya dia. Jadi kita nonkan. Kemudian misalkan choice yang ketiga adalah misalkan Macintosh misalkan. Nah, ini dia termasuk. Misalkan kita ada jawaban yang salah adalah Excel misalkan.
Nah, Excel karena di sini dia adalah aplikasi jadi bukan sistem operasi, maka jika mahasiswa memilih Excel maka nilainya adalah 100. Kemudian misalkan ada jawaban lebih lagi bisa kita klik combine feedback, misalkan jawaban benar, selamat jawaban Anda benar, misalkan untuk feedbacknya mahasiswa. Kalau misalkan partial correct yang lain bisa diisi juga untuk feedbacknya. Multiple tries di sini apakah ada hintnya, jadi kayak game-game di situ ya, itu bisa diisi. Kemudian kita save change and continue editing, bisa kita save change juga. Nah, misalkan tadi ada yang masih salah bisa kita perbaiki. Kalau memang sudah benar, maka kita klik untuk save change atau mau di preview juga boleh. Di sini kita sambil save change ya. Ini untuk previewnya, jadi nanti tampilan dari segi mahasiswa itu seperti apa. Ini adalah macam-macam sistem operasi, jadi nanti mahasiswa mau memilih yang mana. Nah, ini misalkan file yang salahnya atau ya jawaban yang benar ya di sini karena ada kecuali, kita pilih Excel. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini, tapi tidak ada yang di bawahnya ya, jadi hanya atasnya saja. Setelah kita save maka akan muncul seperti ini. Ini adalah untuk soal yang sudah kita buat. Kalau mau menambah soal lagi tinggal add kemudian a new question di sini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sistem operasi lagi untuk kelasnya. Kemudian di sini ada kita turn editing on kembali karena tadi disable. Kemudian kita ada activity lagi, misalkan kita mau video conference atau chat. Nah, di sini juga bisa. Kita menggunakan Jitsi. Kemudian kita add session name, misalkan di sini kita tatap maya pertama. Sudah deskripsinya silahkan diisi. Availability-nya misalkan di sini mau dibuat tanggal kapan, jadi untuk tatap mayanya tidak bisa setiap saat. Misalkan tanggal 18 ini kita mulai pukul jam 8.30 misalkan. Nah, 8.30 di sini. Kemudian minute to access-nya 5 menit atau 10 menit sebelum itu sudah bisa diakses. Kemudian di sini availability mau di-showkan ke student atau hide from student. Mau dikasih ID number ini juga bisa. Activity completion mau completion trackingnya di sini. Kemudian misalkan kita save and display, langsung kita display. Nah, misalkan di sini kita buat aksesnya. Join a meeting, kita bisa apakah suaranya mau kita mute atau unmute, kemudian ini videonya start atau stop kamera. Jadi untuk laptop yang ada webcamnya atau komputer yang sudah ada webcamnya juga ini nanti juga bisa, atau menggunakan HP juga bisa. Jadi sama seperti kalau kita menggunakan Zoom. Nah, di sini jadi Jitsi nanti mahasiswa juga bisa gabung. Kita bisa mengajar secara tatap maya, jadi masuk ke sinkronus ya. Nah, ini ada settingannya, view full screen, start recording, jadi misalkan mau di record, kemudian setting yang lain, mute everyone, jadi sewaktu kita menjelaskan nanti mahasiswa di mute semuanya. Nah, di sini juga ada settingnya. Kemudian kita kembali lagi ke sistem operasi. Nah, ini mungkin beberapa tutorial yang bisa atau yang sering saya gunakan untuk di Sunan, baik Sunan yang lama maupun untuk yang Sunan yang baru. Semoga bermanfaat.